Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah Manajemen Dana Bank Syariah yang meliputi manajemen pemasaran, manajemen dana, manajemen permodalan, manajemen pembiayaan, manajemen likuiditas, bunga bagi hasil dan margin, serta manajemen risiko bank syariah. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sherin Ayunda Putri dan rekan-rekan saya, yaitu ada Bunga Kusuma Wardani, ada Asti Putri Ananta, lalu selanjutnya ada Hanif Maulana, dan yang terakhir ada Ilyas Faradila. Kami dari kelompok 5 Prodi Perbankan Syariah kelas 3E. Langsung saja ke materinya ya. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang manajemen pemasaran. Dari yang pertama, definisi manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengendalian aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Tujuan utama dari manajemen pemasaran adalah untuk memasarkan produk-produk mereka kepada masyarakat agar dapat dibeli atau digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada perusahaan bank tentunya juga memiliki marketing. Marketing pada bank biasanya dilakukan dengan membuka pasar, mencari nasabah, memelihara nasabah lama, dan memenuhi kebutuhan nasabah. Pemasaran dalam suatu perusahaan bank itu harus ada karena yang pertama untuk memicu kebutuhan nasabah atau menarik nasabah. Kemudian yang kedua ada memaksimumkan kepuasan konsumen. Yang ketiga ada memaksimumkan pilihan ragam produk, dan yang terakhir ada memaksimumkan mutu hidup nasabah. Dalam mempromosikan produk bank, tentunya suatu perusahaan bank itu memiliki marketing mix. Marketing mix ini adalah salah satu konsep pemasaran modern yang dimana marketing ini mengkombinasikan antara beberapa elemen bauran pemasaran untuk memperoleh pasar. Marketing mix ini secara keseluruhan ada 7. Namun menurut Jerome McCarthy itu ada 4. Untuk yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, yang keempat ada promotion, kemudian yang kelima ada people, yang keenam ada proses, dan yang ketujuh ada psychoeduin. Yang pertama produk, apakah suatu perusahaan bank itu bisa menciptakan produk yang baik atau tidak. Kemudian yang kedua ada price, apakah perusahaan bank memberikan biaya atau harga yang menarik. Kemudian yang ketiga ada place, apakah suatu perusahaan bank itu terletak strategis atau tidak. Yang keempat ada promotion, yang artinya apakah perusahaan bank itu dapat mempromosikan produk dengan baik. Dari teori Jerome McCarthy atas disempurnakan oleh Robert Lauterbach. Beliau menyatakan bahwa 4P akan sempurna apabila dihubungkan dengan 4C. 4C yang pertama yaitu Customer Solution. Apakah 4P ini dapat? Yang kedua ada Customer Cost, yang artinya apakah 4P itu biayanya ringan bagi nasabah ataukah memiliki keuntungan bagi nasabah atau tidak. Yang keempat ada convenience, yang artinya apakah 4P tersebut memberikan kenyamanan bagi nasabah atau tidak. Dan yang kelima ada communication, yang artinya apakah 4P tersebut dapat mengkomunikasikan suatu produk tersebut dengan baik dan benar kepada nasabah. Dari 4P pertama terdapat bauran tersendiri. Yang pertama produk, mereka memiliki bauran yaitu kualitas, desain, ciri-ciri, nama, kemasan, dan garansi pada produk tersebut.
Yang ketiga, place, tempat mereka itu lokasi, transportasi, distribusi, dan kenyamanan. Kemudian yang keempat ada promosi, itu tentunya promosi, tenaga penjualan, iklan, dan public relation. Lalu ada 5 tingkatan penawaran produk. Yang pertama ada manfaat inti, yang kedua produk dasar, yang ketiga produk yang diharapkan, yang keempat produk dengan nilai tambahan, dan yang terakhir ada potensi produk. Lalu ada konsep 7M komunikasi pemasaran. Yang pertama ada mission atau misi, apa tujuan dari pemasaran itu, dan apa yang ingin dicapai dari program pemasaran yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada market target atau target pasar, yaitu apa sasaran dari promosi tersebut dan target pasar siapa yang akan. Yang ketiga message atau pesan, yaitu pesan apa yang harus disampaikan dalam program promosi ini kepada nasabah. Kemudian yang keempat ada media atau saluran komunikasi, yakni media apa yang akan digunakan dalam melaksanakan program promosi, bisa dalam bentuk iklan atau spanduk dan lain sebagainya. Yang kelima ada mix atau bauran promosi yang terdiri dari 5 unsur utama atau craven. Kemudian yang keenam ada money, metode penentuan anggaran, yaitu berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan atau dibelanjakan untuk melaksanakan promosi ini. Kemudian yang terakhir ada measurement, yang artinya pengukuran efektivitas promosi. Itu bagaimana cara pengevaluasian hasilnya, apakah penjualan, pertumbuhan pangsa pasar, atau rasio biaya terhadap pertumbuhan penjualan itu naik atau turun, atau bagaimana. Selanjutnya adalah manajemen dana bank syariah. Nah, apa sih fungsi dari manajemen dana bank syariah itu? Fungsinya untuk mengetahui dari mana uang bank syariah itu berasal, atau dari mana sumber-sumber uang yang ada di bank syariah, kemudian akan dikemanakan uang tersebut oleh bank syariah. Sumber dana bank syariah sendiri memiliki 4 sumber dana, yaitu yang pertama adalah modal. Modal sendiri berasal dari pemilik bank dan investor. Yang kedua adalah titipan wadiah. Titipan wadiah berasal dari dana masyarakat yang ditanamkan ke bank dengan akad wadiah. Yang ketiga, investasi mudharabah. Nah, ini adalah tabungan deposito atau giro dengan akad mudharabah. Yang terakhir atau yang keempat, investasi khusus, mudharabah muqayyadah. Nah, di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tertentu sehingga akad investasi ini bersifat mengikat. Nah, yang selanjutnya, apa sih tujuan pengalokasian dana di bank syariah? Tujuan pengalokasian dana di bank syariah ada 2, yaitu yang pertama untuk mencapai profitabilitas yang cukup dan meminimalisir risiko serendah-rendahnya. Yang kedua, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan membuat posisi likuiditas lebih aman. Nah, selanjutnya alokasi penggunaan dana bank syariah. Alokasi penggunaan dana bank syariah ada 2 alokasi utama, yaitu yang pertama adalah aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Earning asset ini merupakan aset yang dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi pemiliknya. Yang kedua adalah aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Non-earning asset ini merupakan aset yang tidak dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan secara langsung. Nah, untuk earning asset sendiri itu berarti adalah aset-aset yang menguntungkan dari pihak perbankan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Di dalam prinsip ini memiliki keuntungan yang dapat dihasilkan akan dibagi 2 antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua adalah pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. Nah, di dalam prinsip ini biasanya akan terwujud dalam konsep saham atau permodalan. Yang ketiga
ketiga adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-bai'u. Di dalam prinsip ini memiliki 3 produk utama, yaitu adalah jual beli mudharabah, jual beli saham, dan jual beli istighna. Nah, maka dari itu ketiga ini akan menjadi produk utama jual beli yang ada di bank syariah. Yang terakhir adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah dan ijarah mutahina bitamalik. Nah, untuk non-earning asset sendiri meliputi yang pertama aktiva tunai. Aktiva tunai mencakup uang tunai dan serta kas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah pinjaman atau hot. Aktiva ini tidak menghasilkan apa-apa karena ketika berangkat hot, bank tidak boleh mengambil untung sama sekali. Yang terakhir atau yang ketiga, penanaman dalam aktiva tetap. Penanaman dalam aktiva tetap sendiri mencakup investasi pada properti pabrik dan peralatan yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dari semua alokasi tadi, baik earning asset atau non-earning asset, terutama pada earning asset, maka pendapatan bagi pihak bank itu ada beberapa yang bisa didapatkan, yaitu yang pertama adalah bagi hasil, yang kedua keuntungan margin, yang ketiga hasil sewa atau ujroh, yang keempat adalah FEE. Kemudian pembagian keuntungan ada 2 konsep, yaitu yang pertama adalah revenue sharing. Revenue sharing merupakan konsep yang menuju pada pembagian hasil atau pendapatan dari suatu usaha antara pihak-pihak yang terlibat dalam investasi atau pengolahan dana. Yang kedua adalah konsep profit dan loss sharing. Konsep ini merupakan konsep dalam keuangan syariah yang mengedepankan prinsip kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang selanjutnya adalah penggunaan dana di bank syariah. Nah, penggunaan dana di bank syariah sendiri yang pertama adalah penggunaan dana full of fund approach atau pendekatan pusat pengumpulan dana. Maka kita akan membagi sama-sama sumber dana dan penggunaan dananya. Nah, untuk sumber dananya sendiri adalah yang pertama wadiah, yang kedua mudharabah mutlaqah, yang ketiga musyarakah, dan yang terakhir mudharabah muqayyadah. Nah, maka dari keempat dana tadi akan dijadikan satu dalam pool of dana, kemudian semua dananya itu akan dibagi dalam beberapa penggunaan dana. Nah, untuk penggunaan dananya sendiri terdiri dari yang pertama adalah primary reserve atau cadangan utama, yang kedua secondary reserve atau cadangan kedua. Selanjutnya ada hot, musyarakah, mudharabah, murabahah, bai as-salam, bai al-istighna, ijarah, dan yang terakhir aktiva tetap. Nah, yang kedua adalah pendekatan asset allocation approach atau pendekatan alokasi aktiva. Yang pertama, penggunaan dana primary reserve merupakan jumlah minimum aset liquid dan uang tunai yang dibutuhkan bank untuk memenuhi kewajiban operasionalnya. Ini mencakup uang kas yang disimpan di brankas bank, giro, dan bank sentral, dan cek yang belum ditagihkan. Untuk sumber dananya menggunakan wadiah karena dapat memenuhi kebutuhan operasi bank dan membantu dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Selanjutnya adalah secondary reserve. Secondary reserve merupakan aset yang dimiliki oleh bank dan berfungsi sebagai cadangan likuiditas tambahan setelah primary reserve. Untuk sumber dana yang digunakan adalah wadiah dan mudharabah mutlaqah karena dapat memenuhi kebutuhan likuiditas serta memberikan peluang bagi bank yang meningkatkan keuntungan dan reputasi di mata nasabah. Yang selanjutnya adalah hot. Hot merupakan pemberi pinjaman yang bersifat sukarela tanpa ada tambahan bunga atau keuntungan bagi pemberi pinjaman untuk membantu jika ada kebutuhan mendesak. Sumber dana yang digunakan adalah musyarakah dan wadiah karena untuk memastikan pengelolaan dana yang seimbang. Yang selanjutnya adalah musyarakah. Musyarakah merupakan sebuah akad kerjasama dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mengembangkan suatu usaha atau proyek tertentu. Untuk sumber dana yang digunakan adalah
musyarakah, dan murabahah mutlaqah karena bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana dan optimalitas keuntungan bersama antara institusi keuangan. Yang selanjutnya adalah murabahah. Murabahah merupakan pembiayaan bagi hasil di mana satu pihak menyediakan modal sementara pihak lainnya mengelola usaha tersebut. Untuk sumber dana yang digunakan adalah murabahah mutlaqah karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya adalah murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dalam ekonomi syariah di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati oleh pembeli. Untuk sumber dana yang digunakan adalah murabahah mutlaqah dan wadiah karena dapat memungkinkan dana digunakan secara fleksibel sesuai perjanjian. Yang selanjutnya adalah bai' as-salam. Bai' as-salam merupakan jenis transaksi jual beli dalam ekonomi syariah di mana pembayaran dilakukan di muka tetapi barang dikirim di masa depan. Untuk sumber dananya sendiri, ia menggunakan murabahah mutlaqah. Nah, karena dana biasanya digunakan untuk sektor real. Yang selanjutnya adalah bai' al-istinah. Bai' al-istinah merupakan akad jual beli dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk transaksi pemesanan barang yang belum ada atau belum diproduksi. Untuk sumber dananya sendiri menggunakan mudharabah mutlaqah karena fleksibilitas dalam pengelolaan dana sehingga pengelola dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah ijarah. Ijarah merupakan akad dalam ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi sewa menyewa antara dua pihak yaitu penyewa dan pemberi sewa. Untuk sumber dananya ia menggunakan musyarakah karena dapat mengurangi resiko dengan mengumpulkan modal sehingga mengurangi keuntungan pada satu sumber dana. Yang terakhir adalah aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk sumber dananya sendiri, ia menggunakan wadiah karena dana ini lebih stabil dan tidak tergantung pada rencana bagi hasil. Definisi manajemen permodalan yaitu dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Manajemen ini untuk memenuhi ketentuan regulator seperti rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Fungsi permodalan bank. Yang pertama, untuk melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan. Yang kedua, untuk membiayai kebutuhan aktiva seperti gedung, peralatan, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk memenuhi regulasi permodalan menurut otoritas moneter. Selanjutnya, ada sumber permodalan bank syariah. Yang pertama ada modal inti. Modal yang berasal dari pemilik bank yang terdiri dari modal depositor pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Yang kedua, kuasi ekuitas, yaitu dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah. Untuk rumus KPMM yaitu M tier 1 ditambah M tier 2 ditambah M tier 3 min penyertaan dibagi ATMR. Nah, adapun rumus SCAR yaitu total modal dibagi ATMR dikali 100%, yang dimana ATMR yaitu dihitung dan nilai nominal setiap rekening aktiva dikalikan bobot resikonya. Kualitas aktiva produktif atau KAP itu ada dua. Yang pertama, keunikan bank syariah karena mekanisme jual beli dana untuk investasi. Yang kedua, ada aktiva produktif bank syariah yaitu piutang penjualan murabahah dan ijarah, investasi pada musyarakah, mudharabah, salam, istisna, dan persediaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pembiayaan dana bank syariah. Di manajemen pembiayaan dana bank syariah itu ada dua akad yang digunakan. Yang pertama akad tabaruk yang memiliki karakteristik seperti
seperti not profit transaction atau tanpa bagi hasil keuntungan, yang tujuannya tolong menolong atau kebaikan karena berasal dari kata albir. Selanjutnya boleh meminta sekedar imbalan untuk menutup biaya. Lalu yang termasuk dalam akad ini biasanya adalah meminjamkan uang. Akadnya qard, rahan, dan hiwalah. Lalu meminjamkan jasa, akadnya wadiah, wakalah, dan kafalah. Serta memberikan sesuatu itu akadnya hibah, wakaf, hadiah, dan sedekah. Yang kedua yaitu akad tijaroh, memiliki karakteristik. Yang pertama, akad untuk transaksi bisnis atau komersil. Yang kedua, boleh meminta keuntungan atas nilai uang atau pokok pembiayaan. Yang ketiga terdiri dari dua jenis, yaitu natural certainty contracts atau akad yang bisa dipastikan returnnya, dan natural uncertainty contracts atau akad yang tidak bisa dipastikan returnnya. Untuk natural certainty contracts itu akadnya murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Lalu untuk natural uncertainty contracts yaitu akad musyarakah dan mudharabah. Selanjutnya yaitu peranan pembiayaan dalam sistem perbankan syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana, ada giro, tabungan, dan deposito. Untuk giro menggunakan akad mudharabah atau wadiah, sedangkan untuk tabungan juga sama, akadnya mudharabah atau wadiah, dan untuk deposito itu akadnya mudharabah. Lalu yang kedua penyaluran dana, akad yang digunakan murabahah, istisna, salam, musyarakah, dan mudharabah. Lalu ijarah. Di penyaluran dana ini fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Besar kecilnya pendapatan dari pembiayaan akan menentukan besar kecilnya bagi hasil untuk nasabah dana. Lalu tingkat kesehatan pembiayaan atau NPF ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Selanjutnya itu jenis produk pembiayaan aplikasi skim bagi hasil. Untuk yang pertama yaitu musyarakah, itu kerjasama antara bank dan nasabah, di mana bank membiayai usaha nasabah dengan share kurang dari 100%. Lalu mudharabah yaitu kerjasama antara bank dan nasabah, di mana bank membiayai secara total usaha nasabah sebesar 100%. Ini biasanya diaplikasikan pada project financing dan pembiayaan modal kerja. Lalu ada lagi jenis produk pembiayaan skim ijarah. Yang pertama ada ijarah murni, yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah murni atau disebut dengan no transfer of title, sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik disebut transfer of title. Lalu FDR atau financing to deposit ratio bank syariah itu lebih besar dari LDR atau loan to deposit ratio dari bank konvensional. Selanjutnya ada produk pembiayaan bank syariah. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah, yang pertama itu pembiayaan modal kerja syariah, yang kedua pembiayaan investasi syariah, lalu ada pembiayaan konsumtif syariah, selanjutnya ada pembiayaan sindikasi, lalu ada pembiayaan berdasarkan takeover, dan yang terakhir ada pembiayaan letter of credit. Yang kedua yaitu ada jenis produk pembiayaan skim jual beli. Yang pertama ada bai naqdan atau tunai, di mana akad jual beli secara tunai, barang diserahkan dan uang itu dibayarkan secara bersamaan. Yang kedua yaitu bai muajjal atau angsur, akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil. Penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dengan harga yang sudah disepakati, tetapi pembayarannya ditangguhkan hingga jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada bai salam, akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran di muka secara penuh dengan harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli, tapi barang akan diserahkan pada waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada bai istisna, yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan cara memesan pembuatan barang tertentu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ini biasanya dilakukan antara penjual dan pembeli untuk barang manufaktur. Yang ketiga itu ada jenis-jenis produk pembiayaan aplikasi skim jual beli. Yang pertama itu murabahah. Untuk konsumtif biasanya seperti pembelian rumah dan kendaraan. Kalau yang produktif seperti pembelian persediaan barang dagangan,
bahan baku produksi dan sebagainya. Kalau untuk investasi itu pembelian mesin, pembelian pabrik dan kantor. Kalau contoh dari salam yaitu pembelian produk pertanian, sedangkan untuk istisna itu pembiayaan konstruksi bangunan dan gedung. Lanjut yaitu jenis produk pembiayaan skim bagi hasil. Yang pertama itu ada al-mufawada. Dalam prinsip ini, setiap mitra memiliki bagian yang sama dalam modal, kerja, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan serta kerugian. Selanjutnya ada al-inan, yaitu dalam prinsip ini masing-masing pihak menyetor modal dan hasil usaha yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati. Yang ketiga ada al-wujuh. Prinsip bagi hasil al-wujuh ini adalah jenis kerjasama bisnis di mana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan barang atau usaha dengan hasil yang dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu ada juga al-abdan. Prinsip bagi hasil al-abdan adalah bentuk kerjasama bisnis di mana dua pihak, yang satu itu menyediakan tenaga kerja atau jasa dalam kata abdan yang berarti badan atau tenaga, dan yang lainnya menyediakan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu ada al-mudharabah, yaitu prinsip bagi hasil ini adalah jenis kerjasama bisnis di mana satu pihak memiliki modal atau arrob al-mal atau menyediakan modal, sementara pihak lainnya pengelola usaha atau mudarib menyediakan keahlian dan tenaga untuk menjalankan usahanya. Program pengendalian dari alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi kewajiban bank yang segera harus dibayar. Likuiditas bank biasa disebut liquid atau reserve requirement (RR) atau simpanan uang di BI dalam bentuk giro yang diwajibkan (GWM). Likuiditas yang A. Giro wajib minimum (GWM), yang B. Clearing, C. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, yang D. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang E. Fasilitas pinjaman jangka pendek syariah (FPJPS), yang A. Giro wajib minimum. Definisi simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarannya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari DPK. Tujuan dari giro wajib minimum ini adalah yang pertama, instrumen moneter, yang kedua, prinsip kehati-hatian bank, yang ketiga, kelancaran sistem pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang B, clearing. Tata cara dan persyaratan clearing pada dasarnya sama dengan bank konvensional sebagai peserta langsung atau peserta tidak langsung. Perbedaan pada ketentuan skor clearing pada bank umumnya konvensional yang memiliki UUS. Kemudian yang C, pasar keuangan antar bank syariah. Pasar keuangan antar syariah, bank berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Untuk mengatasi, bank umum konvensional dapat memanfaatkan PUAP, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Dengan berkembangnya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka pengendalian moneter, perlu diciptakan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. SWBI dapat pula menjadi sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Kemudian selanjutnya, fasilitas pinjaman jangka pendek syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BU juga menghadapi risiko likuiditas yang dapat mengakibatkan saldo gironya di BI menjadi negatif. Untuk menutup kesulitan tersebut, BU pertama kali harus mengupayakan dana di PAS. Bagi UUS, selain mengupayakan dana di PUAS, dapat pula mengupayakan dana dari kantor pusatnya. Apabila gagal, BI dapat membantu melalui pemberian FPJPS sehingga kelangsungan kegiatan usaha di bank dapat terjaga dan kelancaran sistem pembayarannya dapat terpelihara. Menghitung studi kasus dengan perhitungan bagi hasil mudharabah dengan rumus saldo nasabah kali pendapatan per total DPT kali nisbah nasabah.
Jika menggunakan rumus tersebut, maka total dari bagi hasil yang diterima Bapak dari deposito mudharabah adalah sebesar 110.000 per bulan atau sama halnya dengan 1.320.000 per tahun. Selanjutnya menghitung equivalent rate atau bisa disebut dengan R. Pada perhitungan ini R-nya sebesar 5,28%. Selanjutnya perhitungan deposito wadiah. Pada akad wadiah tidak ada pembagian hasil, tetapi nasabah mendapatkan bonus, misalnya dengan rata-rata bonus. Perhitungan deposito bank konvensional dengan total bunga bruto sebesar 1.250.000 dan juga bunga setelah pajaknya sebesar 1 juta. Dari hasil tersebut, perbandingan studi kasus adalah jenis deposito mudharabah sebesar 1.320.000 per tahun dengan R sebesar 5,28%. Lalu, jenis deposito wadiah 125.000 bonus per tahun dengan R 0,5%. Yang terakhir, bank konvensional sebesar 1 juta per tahun dengan R 4% setelah pajak. Kemudian materi selanjutnya yaitu suku bunga, bagi hasil, dan margin. Yang pertama ada suku bunga. Suku bunga adalah biaya yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan dana. Suku bunga ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya suku bunga ada 10. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan dana, yang kedua persaingan dalam bentuk dana simpanan, yang ketiga kebijakan dari pemerintah, yang keempat ada tarif laba yang diinginkan, kemudian yang kelima ada jangka waktu, yang keenam ada kualitas jaminan, yang ketujuh reputasi perusahaan, yang kedelapan produk yang kompetitif, yang kesembilan hubungan baik, dan yang ke-10 jaminan pihak ketiga. Suku bunga tentunya juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk menarik nasabah. Jadi artinya menarik minat nasabah itu agar nasabah ingin menabung atau menginvestasikan dana mereka. Kemudian yang kedua ada alat moneter untuk mengatur penawaran dan permintaan uang dalam perekonomian suatu negara. Yang ketiga ada alat untuk mengontrol jumlah uang yang beredar oleh pemerintah. Lalu ada pula metode perhitungan suku bunga. Yang pertama ada flat rate, yaitu rumusnya adalah pokok pinjaman dikali suku bunga dikali total jangka waktu kredit, kemudian dikali A atau jumlah bulanan dalam jangka waktu kredit. Yang kedua ada sliding rate atau rumusnya itu persenan dari bunga 1 tahun dikalikan dengan sisa pinjaman kemudian dibagi dengan 12 bulan. Yang kedua ada bagi hasil. Kita tahu bahwa bagi hasil dalam bank itu biasanya berupa laba dari suatu perusahaan, laba antara perusahaan dengan nasabah. Laba itu bisa berupa bonus tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya atau berbentuk pembayaran mingguan dan bulanan. Prinsip bagi hasil ada 2. Yang pertama musyarakah, memiliki ketentuan semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Yang kedua, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana proyek. Yang ketiga yaitu pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan beberapa tindakan yang dilarang dalam ketentuan pihak bersama tadi. Kemudian yang kedua ada akad mudharabah, memiliki ketentuan. Yang pertama, selaku modal itu harus diserahkan secara tunai berupa uang ataupun barang. Yang kedua, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah tersebut dapat diperhitungkan dengan bagi hasil setiap sesuai persetujuan dari akad yang telah disetujui di awal. Biasanya dilakukan pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerja
juga ada margin. Margin inilah yang dapat diartikan sebagai modal atau keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, laba ini dikatakan sebagai pengurangan antara pendapatan atau omset dengan total biaya yang digunakan. Jadi laba itu keseluruhan harta bersih yang sudah menutupi semua modal yang digunakan dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis margin ada dua. Yang pertama ada gross profit margin, yang kedua ada net profit margin. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya margin itu ada tiga. Yang pertama biaya overhead seperti biaya tetap seperti itu. Yang kedua ada biaya cost of loanable fund. Yang ketiga ada profit target. Kemudian selain faktor-faktor dan jenis-jenis ada juga metode penentuan profit margin. Yang pertama ada markup pricing, yang kedua target return, yang ketiga receive value pricing, yang keempat value pricing. Manajemen resiko. Nah, apa sih manajemen resiko itu? Manajemen resiko merupakan suatu proses yang dirancang dan sistematis yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah resiko perbankan syariah. Di perbankan syariah sendiri juga memiliki beberapa risiko. Yang pertama adalah resiko kredit, resiko pasar, resiko kepatuhan, resiko investasi, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko imbal hasil. Nah, untuk yang resiko kredit sendiri, resiko ini muncul jika nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada bank. Yang selanjutnya resiko pasar. Resiko ini berkaitan dengan perubahan nilai aset yang dimiliki bank, termasuk resiko nilai tukar dan resiko komoditas. Namun, fluktuasi harga pasar dapat berdampak pada pendapatan. Yang selanjutnya adalah resiko kepatuhan. Nah, resiko ini timbul jika bank tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah atau peraturan hukum yang berlaku, yang dapat mengakibatkan sanksi atau kerugian reputasi. Yang selanjutnya, resiko investasi. Resiko ini dapat terjadi ketika bank terlibat dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana bank berpotensi menanggung kerugian dari usaha debitur yang dibiayai. Yang selanjutnya ada resiko operasional. Resiko ini merupakan resiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai. Selanjutnya, resiko likuiditas. Resiko likuiditas sendiri terjadi akibat ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi stabilitas yang jatuh tempo. Nah, yang terakhir adalah resiko imbal hasil. Resiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan juga mempengaruhi perilaku nasabah. Untuk yang selanjutnya adalah proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko yang pertama adalah identifikasi resiko, yang kedua adalah pengukuran resiko, yang ketiga adalah pemantauan resiko, dan yang terakhir adalah pengelolaan resiko. Untuk identifikasi resiko sendiri dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik resiko yang didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi. Yang kedua, pengukuran resiko. Pengukuran resiko ini terjadi, bank harus melakukan evaluasi rutin dan memantau tingkat ekspor resiko dan toleransi resiko. Mereka juga harus memastikan kepatuhan mereka terhadap batas internal dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pemantauan resiko. Pemantauan resiko ini dilakukan melalui pengawasan ekspor dan toleransi resiko, pengaturan kepatuhan, dan penetapan peringkat analisis ekspor resiko. Nah, yang terakhir ada pengelolaan resiko. Tahap pengelolaan resiko bisa dilakukan dengan penghindaran resiko, penahanan resiko, disverifikasi, dan pendanaan resiko. Yang selanjutnya adalah dampak manajemen resiko. Nah, di manajemen resiko sendiri juga memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama, dampak terhadap pemegang saham. Yang kedua, dampak terhadap karyawan. Yang ketiga adalah dampak terhadap nasabah. Untuk dampak terhadap pemegang saham sendiri yaitu turunnya nilai investasi, kehilangan kesempatan untuk memperoleh dividen yang seharusnya diterima, dan kegagalan investasi. Untuk dampak terhadap karyawan sendiri adalah sanksi indisipliner,
waspada karena kelalaian yang menyebabkan kerugian dan pengurangan pendapatan seperti pemotongan gaji atau pengurangan bonus. Dan yang terakhir, dampak terhadap nasabah. Nah, dampak terhadap nasabah sendiri terjadi merosotnya tingkat pelayanan, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, dan krisis likuiditas yang membuat pencairan dana lebih sulit. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah penerapan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko yang pertama adalah pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Yang kedua, kesesuaian prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko serta sistem informasi untuk manajemen resiko. Yang ketiga adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Yang terakhir, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penerapan limit resiko. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.